Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat dan pastinya masih semangat belajar TOEFL ya semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di akhir tahun 2022 ini kita bahas soal kita di Desember ya. Mudah-mudahan ini jadi manfaat dan motivasi untuk teman-teman yang mungkin sedang mau ngejar beasiswa atau mau melamar kerja untuk tahun depan mungkin ya, sehingga semakin memperkaya pengetahuannya tentang TOEFL, terutama di soal-soal structure dan soal error analysis. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas soalnya ya. Nomor 1, copper tubing. Tubing is the preferred choice of plumbers, blah blah blah, non-corrosive. A, since it is. B, because of. C, it is. D, insofar as. Kalau kita lihat pemaknaannya, ini lebih cocok kita buat karena di sini ya. Dan di pilihan jawaban yang karena itu A dan B gitu ya. Copper itu perunggu gitu ya. Tubing mungkin ini kayak semacam tube yang terbuat dari perunggu, pipa gitu ya, adalah pilihan para tukang ledeng non korosif. Ini dia yang bikin kita kayaknya ini lebih tepat kita pakai kata hubung markernya itu karena gitu ya, non korosif, tidak korosif kata sifat, karena gitu ya, tidak korosif gitu. Nah, kalau kita lihat berarti tinggal A dan B. C dan D nggak usah lihat lagi ya. Insofar nih maknanya lebih kayak as much atau to extent, sejauh mana, sebanyak apa. Jadi nggak cocok ya untuk konteks sentence di nomor 1 ini. Nah, kalau kita pilih A, since ini artinya karena ya di sini, bukan sejak dalam pengertian time markernya di present perfect gitu ya, sejak. Tapi di sini karena dia tidak korosif, tepat ya. Kalau B karena. Nah, because of itu diikuti oleh non atau non phrase ya. Saya singkat aja jadi NP di sini. Because of apa? Nah, non corrosive ini kan adjective apa gitu kalau kita pilih B. Yang tepat adalah A. Gitu ya. Because of. Harus non atau non phrase, non corrosive character atau materials. Nah, itu baru mungkin boleh kita pilih yang B, because of. Karena juga, tapi harus diikuti oleh noun atau non phrase. Oke, lanjut. Nomor 2, bla bla bla, ada tanda petik cultural diffusions. Jadi ini kayak menjelaskan apa, refers to the spread of customs or practices from one culture to another. A, to phrase. B, phrased. C, to the phrase. D, the phrase. Nah, refers to, ini dia, kata kerjaan udah ada ya, berarti butuh subjek. Nah, subjek yang paling tepat dari pilihan A, B, C, D adalah D ya, the phrase. Jadi the phrase cultural diffusion refers to, nah itu yang paling tepat. Kalau yang lain itu to phrase cultural, jadi kayak ada preposition yang misalnya A dan C ini ada preposition yang nggak perlu gitu ya. To phrase jadi kata kerja gitu ya. Sedangkan sini butuh subject noun gitu ya, the phrase. Phrased ini juga, ini kayak pemaknaan pasif gitu ya. Jadi nggak cocok. Yang paling tepat adalah kita butuh noun situ, noun sebagai subjek untuk dia di follow up sama kata kerja reverse. Reverse-nya ini kan singular ya, ini singular juga, the phrase. Oke.
Lanjut nomor 3. Blah blah blah. Born a baby kangaroo measures less than 3 inches in length. A, one is. B, when is one. C, is one. D, when it is. Oke. Yang mana yang paling tepat? Ya, lagi-lagi D ya. When it is born. It ini refer ke siapa? Baby kangaroo. Nah, when it is. Jadi ada dua kalimat yang kalimat yang utuh ya. When it is born, a baby kangaroo measures bla 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 gitu ya. Kalau kita pilih A, one is born, boleh aja gitu kalimatnya. Tapi kita butuh kata adverbial clause. Jadi perlu clause di sini ya, clause, biar dia nyambung ketika dia gitu ya. Kalau seekor atau seorang lahir, kurang tepat gitu ya. Kalau yang B ada nih marker clause-nya when gitu ya. When is one. When is one. Ini jadi kata tanya gitu ya. When is one born gitu ya. When is one born, jadi nggak cocok. C is one juga seperti itu ya, jadi kayak kalimat tanya. Jadi butuh nih markernya when gitu ya. Ketika dia lahir, bayi kanguru ukurannya kurang dari 3 inci gitu. Oke. Lanjut nomor 4. Bla bla bla. Ini juga nggak jauh-jauh dari subjek ya. Bla 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 daily promotes physical as well as emotional well-being in people of all ages. A, having exercised. B, those who exercise. C, exercising. D, for exercising. Yang mana yang kira-kira cocok? Oke. Promotes. Ini kata kerjanya ya. Ini kalimat sentence-nya cuma satu di sini. Berarti kita butuh subjek aja di sini. Subjeknya apa? Ya kan? Nah, subjek yang bisa mengikuti kata kerja yang singular berarti singular pula subjeknya gitu. Oke, kalau kita pilih A, having exercise, ini kayak omitting adverbial clause ya. Biasanya because gitu. Sedangkan ini kalimatnya cuma satu kata kerja gitu. Jadi indikasinya dia bukan clause ya, bukan terdiri beberapa kalimat. Jadi satu kalimat. Jadi bukan A. Ya. Nomor B, those who exercise. Those itu jamak. Kata kerjanya tunggal. Enggak juga. C, exercising daily promote. Nah, ini jawabannya. C ya. Exercising. Kalau yang di for exercising ini ada preposition for, ini nggak perlu ya. Jadi perlu subjek aja. Exercising daily promotes bla 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 of all ages. Enak ya. Waktu kita baca itu enak gitu, ngalir. Nah, itu biasanya. Walaupun kadang-kadang kita lupa teorinya ya. Nggak apa-apa. Kalau orang ujian kita bukan disuruh tes pengetahuan, tapi kecepatan kita mengerjakan. Ini kebetulan kita bahas jadi agak lama ya, agak lambat. Oke, lanjut nomor 5. The financial manager's job, blah blah blah, among the many sources of finance for the best interest rates available. A, to shop around is. B, to shop around it is. C, is it to shop around? D, is to shop around. Okay. The financial manager's job. Ini kemungkinan besarnya inilah subjeknya. Ya kan? Kalau kita lihat, kita scan dengan cepat gitu ya. Ya, nggak ada kata kerja gitu ya. Jadi butuh kata kerja.
ini sudah ada subjeknya, the financial manager's job is, jadi antara C dan D gitu ya. Ini lihat, oh nggak ada kerja, berarti kita kerja gitu. Terus sini to be ya. Kalau kita pilih A dan B, ini kan dimulai dengan to shop gitu ya. Infinitif yang diikuti oleh kata depan to. Kurang tepat ya. Jadi antara C dan D. Karena kita udah identify bahwa subjeknya the financial manager's job. B dan C ada it di sini. Nah, B udah kita nggak lihat lagi. C ada it. Sedangkan ini sudah ada subjek. Jadi kayak ini kan bisa kita ganti it juga gitu ya. It gitu. Jadi kurang tepat. Yang paling tepat adalah D. Nah itu kalau cepatnya ya, kita melihat soal ketika ujian udah ada subjek, oh kita kerja langsung. Ini bukan ini gitu ya.